Iya, setelah sekian lama, 2 minggu lebih ya, kayaknya mau 3 minggu nggak kelas. Em, Sekarang kita bakal lanjutin yang terakhir ya. Terakhir itu kan skill 23. Untuk video yang kemarin itu ternyata nggak ke-record. Jadi nanti paling aku bikinin video ulang ya. Untuk yang skill 20 sampai 23. Tapi lumayan mudah ya karena skill 20 sampai 23 itu kan ngulang dari apa yang sudah dipelajari. Intinya adalah mencari subjek verbnya apa, kemudian singular pluralnya harus diperhatikan gitu ya untuk skill 20 sampai 23. Kayak gitu. Jadi nanti dibikin video terpisah aja ya untuk yang skill yang kemarin. Sekarang kita bakal masuk ke skill berapa ini? 24 berarti ya. Yes, skill 24. Jadi skill 24 itu udah masuk ke materi paralel. Nih ya, ini kan openingnya tuh ya. Problems with parallel structure. Jadi di soal grammar itu kita perlu memperhatikan kalau ada suatu hal yang harus ada indikasi paralelnya gitu ya, paralelitas. Nah, contoh I like to sing and dancing. I like to sing and dancing di sini enggak paralel gitu kan. Dia kan dihubungkan dengan and antara to sing dan dancing. Saya suka ini dan ini gitu kan. Ini enggak paralel. Harusnya kalau mau I like to sing and to dance atau I like singing, I like singing and dancing gitu ya. Supaya sama-sama, misalnya yang pertama to sing, di sini to dance berarti sama-sama to infinitive. Kalau di sininya singing and dancing berarti dia sama-sama gerund gitu ya. Supaya strukturnya sama. Ini penghubung kata berarti ya. Kalau di sini. Contohnya di skill 24. Kalau di skill 24 itu kita fokus pada coordinate conjunction. Coordinate conjunction kan itu udah belajar ya and or but so yet. Tapi khusus untuk and but or, dia itu kan tidak hanya menghubungkan klausa. Kalau and but or, dia bisa juga menghubungkan kata atau frasa gitu ya. Kan kalau yang sebelumnya di awal-awal di skill berapa ya? Sekitar skill 7 kali ya, 6 sampai 7-an mungkin. Itu kan and or but so yet coordinate conjunction sebagai penghubung klausa. Kalau di sini menghubungkan kata atau frasa, dan kalau menghubungkan kata atau frasa, kita harus perhatikan dia itu apa yang dihubungkan gitu ya. Dan strukturnya apa, karena harus paralel. Contoh, I need to talk to the manager or the assistant manager. Ini menghubungkan antara the manager dan the assistant manager, sama-sama frasa benda ya, noun phrase. Benda ini intinya. Nah, ini kan sama-sama noun. Berarti boleh, karena strukturnya seimbang gitu ya. Kemudian, ada lagi, she's not a teacher but a lawyer. Ini menghubungkan antara, but-nya menghubungkan antara a teacher dan a lawyer. Berarti dia sudah paralel gitu ya. Ini menghubungkan kata benda, jatuhnya kan. Menghubungkan kata benda, menghubungkan kata benda. Ini ada lagi and, menghubungkan hiking and kayaking. Ini menghubungkan noun juga, kata benda juga. Lebih tepatnya gerund ya, untuk noun yang berupa gerund. Kemudian dia juga bisa menghubungkan kata, tapi kata kerja boleh. Ini eats and sleeps, gitu kan. Kemudian ada but, nih kan. Kalau ini menghubungkan but-nya menghubungkan apa? Kita cek ya di sini tuh sebenarnya ngomongin apa sih? Ngomongin she invite us, subject, invites-nya verb, us-nya kan objek ya. Ininya object of preposition aja, keterangan tambahan. Kemudian ada lagi never talks with us. Di sini never talks-nya berarti verb. Never-nya kan verb, anggap aja nggak ada kan. Kemudian with us-nya ini object of preposition. Oke, berarti ini menghubungkan antara verb dan verb. Ini ada dua kegiatan yang dia lakukan, si she-nya. Yaitu mengundang dan nggak pernah ngobrol. Ngobrol ya dengan kita. Gitu. Berarti di sini menghubungkan kata kerja juga. Gitu ya. Jadi nggak selalu berdekatan si kata yang dihubungkannya. Gitu ya. Kita harus main logik aja. Ini sebenarnya apa yang dihubungkan, apa yang double gitu kan. Gitu ya. Dan by the way ini nggak harus persis, misalnya oh ini ada objek di sini harus objek lagi pas, ini dikasih as, ini dikasih apa gitu ya di sini, nggak mesti gitu ya. Ini yang penting sudah ada yang terpenuhi apa yang dihubungkannya gitu ya. Kemudian ada lagi you can stay home or go to the movies with us. Nah ini berarti menghubungkan verb juga ya, can stay dengan go. Kemudian ada yang menghubungkan adjektif. Menghubungkan adjektif contohnya sincere and nice. Nih, gampang ya. Short but difficult, juga betul.
Interesting or boring juga betul. Nah, by the way, ini masalah verb ing yang jadi adjektif. Verb ing yang jadi adjektif itu memang dianggapnya kan adjektif. Jadi kalaupun di sini yang nggak verb ing ya nggak masalah, gitu ya. Karena beda gerund sama verb ing yang jadi adjektif. Kalau gerund itu kan contohnya yang tadi ya, like to eat. Nah sih. Nih kalau to eat sama dancing itu kan kata benda. Gerund to infinitifnya sebagai benda. Nah itu benar-benar harus persis. Tapi kalau misalnya verb ing yang jadi adjektif itu nggak mesti setelahnya adjektif yang verb ing lagi gitu, nggak mesti. Yang asalkan dia adjektif gitu ya. Contoh class can be interesting or fun gitu misal. Class can be interesting or apa ya? Contohnya adjektif lagi misalnya bad misal atau apa gitu ya. Nggak mesti verb. Ini yang penting adjektif gitu. Kemudian ada lagi menghubungkan dua frasa. Contohnya ini in the classroom dan in front of the building. Ini ada preposition dengan noun ya. Ini ada preposition dengan noun juga. Nah, ini frasa benda. Frasa adverb ya, ini keterangan. Gitu. Ini ada gabungan kata. Preposition tambah noun, preposition tambah noun. Jadi ini n-nya tidak hanya menghubungkan satu kata gitu ya. Nah, ini juga sama on my desk, ada preposition dulu sama in the drawer. Gitu ya. Kemudian the checks will be ready not at noon but at nih ada at dulu. Ini juga gitu ya. Tapi bukan berarti juga di sini at harus at lagi. Yang penting ada preposition gitu kan. Gitu. Atau bahkan not at noon but at noon. Yes, bisa. Ini bener ya, nggak ada masalah. Kita skip aja. Contohnya lagi yang menghubungkan klausal. Kalau ini udah pernah belajar ya kita menghubungkan klausal. Contohnya what you say dengan what you do. Itu ya. Ini benda, klausa benda. Klausa benda dihubungkan dengan or. Gitu ya. Kemudian ada lagi I have to be karena saya harus menjadi gitu kan. Seperti itu. Saya harus di situ gitu kan. Di sini. Dan karena I want to be gitu kan. Ada because sama-sama because. Boleh ikutin aja gitu ya. Mr. Brown likes to go home early but his wife prefers to stay late. Berarti ini benar-benar menghubungkan subjek, verb, kemudian conjunction di sini but subjek verb lagi ya. His wife sama prefers. Gitu. Ini kayak yang pernah kita pelajari ya. Aman. Kalau ini menghubungkan klausa udah pernah dipelajari gitu ya. Nah, jadi strukturnya itu bisa terdiri dari dua struktur aja, kanan sama kiri gitu ya, atau bisa lebih dari dua, boleh kayak bahasa Indonesia aja, apa, koma, nambah lagi pun boleh sampai tak terhingga ya, dan terakhirnya baru dikasih struktur yang terakhir sebelum sesudahnya conjunctionnya gitu ya. Kayak bahasa Indonesia, untungnya bahasa Inggris itu enaknya banyak aturan yang mirip dengan bahasa Indonesia ya, jadi kita bisa menyesuaikannya lebih cepat. Nah, kita masuk ke exercise sekarang. Nomor 1. She held jobs as a typist, housekeeper, and in a restaurant. Coba nomor 1 kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ada yang tahu? Maksudnya incorrect, betul. Incorrect, tapi yang mana yang salah? Ada in. Oke. Ini betul ya, yang salah adalah in a restaurant. Karena jatuhnya in a restaurant itu kan keterangan tempat ya, di sebuah restoran. Sedangkan ini mau menghubungkannya antara housekeeper, typist, itu kan benda aja ya, bukan object of preposition kan, bukan keterangan. Jadi ini salah. Harusnya mungkin orang lagi ya, orang yang kerja di restoran, mungkin cook, chef gitu kan. Cook itu kan sebutan lain dari chef. Nah, berarti ini yang salah gitu ya. Betul. Kalaupun ininya in dihilangkan ya, ini tetap salah sih restorannya. Karena nggak masuk akal. Masa dia itu memegang pekerjaan sebagai seorang pengetik, kemudian penjaga rumah, dan restoran gitu kan. Nggak masuk akal juga tetap. Jadi memang ini udah salah dari semuanya keterangannya. Gitu ya. Yaitu nomor 1.
Nomor 2 aman ya, berarti ini orang menghubungkan in the file dan on the desk. Nomor 3, correct. Oke. Ini subject, verb, works very hard. Oke, kita subject verb aja dulu ya. Cek lagi ada verb lagi nggak? Ada ya ternyata. Betul, ini ngomongin verb nih. Berarti ini menghubungkan antara verb. Sisanya kesananya mau dikasih objek, mau dikasih apa, nggak masalah gitu kan. Oke, ini correct ya. Aman. Lanjut nomor 4. Incorrect. Incorrect. Yang mana yang salah? Finishing. Oke. Finishing. Di sini, ya, finishing salah ya, karena finishing itu kan bukan verb. Padahal di sini harus menghubungkan antara verb introduced, dikasih objek, boleh, ada verb lagi, dan di sini harus verb juga. Finishing nggak dianggap sebagai verb ya, verb ing tanpa to be, bukan verb. Berarti di sini harusnya verb 2 aja ya, ngikutin ini kan. Karena nggak ada perpindahan waktu. Kecuali ada kayak keterangan waktu bahwa itu pindah gitu ya, pindah ke masa sekarang. Nah, itu bisa aja si tensisnya berubah gitu ya. Tapi di sini kan nggak ada keterangan apapun. Gitu ya. Misalnya ada now atau apa, itu bisa aja dalam satu kalimat berubah. Gitu ya. Oke, ini incorrect. Nomor 5. C, correct. Correct juga. Oke, konektornya adalah and ya. And konektornya menghubungkan di sini ada when the program starts. Berarti klausa ya, klausa benda ini. Klausa benda ini tuh jadi objeknya should know. Kamu harus tahu ini gitu, kapan program starts. Dan yang dibuletin itu adalah objek dari should know-nya ya. Ini klausa benda. Nah, klausa benda berarti apa? C aja ya. Clause, ini juga how many units you must complete sebagai klausa benda juga. Berarti betul ya. Klausa-klausa. Oke, aman. Nanti nomor 6 sampai 10 teman-teman kerjakan sendiri ya. Kita ngejar skill. Sama kalau ada waktu nanti ke soal TOEFL ya. Ya, sekarang ke skill 25. Skill 25 itu parallel structure lagi tapi pada conjunction yang berpasangan. Contoh both and, either or, neither nor, not only but also gitu ya. Kalau berpasangan, pasangannya harus pas gitu ya. Jadi nggak boleh both dengan or, either dengan nor nggak boleh. Gitu. Itu biasanya yang dikecualikan kayak gitu, masalah pasangannya gitu ya. Nah, tapi teman-teman ngafalinnya jangan gimana ya? Jangan kalau n harus ada both gitu. Karena kan bisa aja n tanpa both gitu ya. Nah, tapi ketika dia mau berpasangan dengan yang lain, nah itu harus pas itu poinnya gitu ya. Itu pasangannya pasti akan dalam satu kalimat. Iya, kalau ini pasangannya udah nggak boleh ditukar-tukar ya. Either or, neither nor, not only but also gitu. Sebenarnya ini ada lagi sih, nggak hanya ini ya. Ada misalnya ini rather than, rather apa dan apa gitu kan. Ada lagi prefer to dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa cari ya third conjunction yang lain karena buku ini dikit banget sih. Tapi intinya dia harus pasangannya tepat. Contoh yang nggak tepat, either or. Wait, ini dulu ya. Either or benar, neither nor benar, not only but also benar. Ini baru pasangannya. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah struktur yang dihubungkan oleh si conjunction-nya. Contoh, either or. Ini kita harus perhatikan yang dihubungkan di garis bawah ini harus paralel. He wants either to go by train or by plane. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena ini kan ada titik-titik nih ya. Both, titik-titik, and. Itu nanti ada titik-titik lagi. Nah, si titik-titik ini, yang dua titik-titik ini, strukturnya harus pas. Harus sama. Paralel.
Contoh, either to go by train itu ada to infinitive, to go, ditambah preposition sama noun. Sedangkan setelahnya or hanya preposition sama noun. Berarti salah. Terus gimana cara perbaikinnya? Bisa pakai 3 cara ini. Pertama, dua-duanya dikasih to go. Supaya pas, ini ada to infinitive, preposition noun, ini kan. Kemudian ada to infinitive lagi to go, sama preposition by dan noun-nya plain. Gitu ya. Ini yang pertama. Jadi disamakan. Nah, gimana caranya supaya mempersingkat? Karena ini ada to go-nya sama ya, kegiatannya sama, to go sama to go, itu bisa dikeluarkan, diwakilkan. Tapi harus keluar dari struktur paralel pair conjunction-nya. Jadi keluarkan ke depannya either. Nih, to go-nya keluarkan ke sini. Itu cara kedua. Jadi he wants to go, dia ingin pergi, entah menggunakan train atau menggunakan plan, gitu ya. Nah, ini di sini cara kedua. Cara ketiga, karena di sini masih ada yang sama, by dengan by, gitu kan, itu bisa langsung dikeluarkan semuanya. He wants to go by either train or plane. Jadi ini hanya menghubungkan noun dengan noun. Kalau yang bentuk ketiga. Gitu ya. Ini bentuk yang paling simpel supaya mempersingkat, enggak double kata gitu ya. Itu caranya. Jadi perhatikannya itu gini aja. Wah, titik-titik and titik-titik. Nah, yang titik-titik ini yang harus sama gitu ya. Nggak boleh ada yang nggak ada gitu kan. Itu ya. Tapi maksudnya struktur utamanya ya, struktur utamanya. Kalau misalnya setelah ini mau dikasih tambahan apa ya nggak masalah. Yang penting ini nggak, yang di depan sama depannya itu masih sama gitu ya. Oke, kita coba lagi yang salah ini masalah pasangan ya. Both sama or salah, either sama nor salah. Terusnya both sama and, either sama or gitu ya. Oke. Ini 4 contoh yang sering keluar sih ini tuh. Tapi ada lagi yang lain-lain sebenarnya. Oke, kita coba nomor 1. Nomor 1 salahnya apa nih? Kenapa salahnya? Harusnya gimana? Pertama, pasangannya udah benar belum? Either dengan or ya. Strukturnya nggak sama. Oke. Ini struktur berarti antara yang ini ya, yang digarisbawahin ya. Betul, ini nggak sama. Kan kalau pertama yang dicek pasangan ininya ya, conjunction-nya either sama or itu benar. Gitu kan. Nah, kedua, cek struktur yang berada di antara either dan or dan setelahnya or. Yang di setelahnya either, di antara either dan or itu hanya ada verb dan objek. Sedangkan yang di sini itu ada subjek, verb, ada klausa gitu kan. Ada subjek, verb, can take, dan ada objek gitu kan. Ini kan nggak sama. Berarti harusnya gimana? Ini tuh sebenarnya kalau mau, you can-nya yang pertama ini, pertama dia mau ke sini kan boleh, supaya ininya sama-sama ada you can-nya gitu kan. Di dalam si either dan or-nya. Gitu ya. Atau ya udah, ini udah diwakilin sama you can, udah keluar you can-nya, ini ilangin gitu ya. Jadi, according to the syllabus, kamu bisa entah menulis sebuah paper atau ambil ujian, gitu ya. Ini sama kayak bahasa Indonesia sebenarnya. Gimana caranya supaya dia sama gitu kan. Harus strukturnya sama. Oke, betul ya, ini strukturnya yang salah. Kemudian yang nomor 2, ini correct. Ini pasangannya udah benar, both dengan and. Yang dihubungkan adalah notice dan appreciated. Ini verb 3 ya. Ini verb 3 nih. Ketahuan verb 3 dari mana? Soalnya di sini ada verb 1, ada to be. To be itu kan biasanya ketemu verb 3 kan. Nah, ini berarti pasif nih. It would be noticed. Akan di notice itu kayak dilihat gitu kan. Akan dilihat atau diapresiasi. Gitu ya. Oke, berarti ini aman ya, sama-sama verb 3. Berarti correct. Nomor 3 sekarang. Coba, correct or incorrect? Incorrect. Harusnya gimana?
Neither nor. Oke, good. Betul ya, neither sama nor pasangannya. Incorrect. Nomor 4. Bukan or, yes, betul, bukan or ya. Nomor 4 apa nih? Pasangannya benar nggak? Strukturnya benar nggak? Correct. Oke. Correct. Kita cek pasangannya either sama or ini ya. Nah, ini udah benar. Kemudian strukturnya the manager dengan her assistant. Benar nggak? Benar, nggak masalah gitu ya. Jadi, gini, kalau the manager itu kan ada determiner sama noun ya. Tapi sebenarnya determiner itu nggak wajib. Maksudnya tergantung noun ya. Kalau singular noun memang perlu determiner. Tapi kalau misalnya di sini misalnya asistennya ada banyak gitu kan. Dia nggak mau pakai her misal. Her itu kan determiner juga. Nah, dia maunya assistance aja. Benar nggak? Tetap benar karena sama-sama noun gitu ya. D itu istilahnya kayak bukan prioritas utama gitu ya. Si determinernya. Jadi kalaupun di sini hanya noun saja, it's okay. Gitu ya. Oke, jadi kan kalau benda itu kan ada yang punya determiner, ada yang enggak soalnya. Nah, berarti ini korek ya, aman. Enggak masalah. Nomor 5. Oke, wait. Kalau neither itu identik dengan kalimat negatif atau bisa juga kalimat negatif juga. Tanya either juga. Oke, kalau neither memang negatif ya. Kalau neither memang negatif. Makanya neither itu kayak dari not either. Jadi makanya neither itu negatif. Gitu ya. Kalau either-nya positifnya, contohnya misalnya I like either apple or grape. Tapi kalau misalnya gini gimana? Boleh nggak negatif pakai either? Negatif pakai either boleh. Asalkan ada negatif ya sebelumnya. I don't like either apa or apa. Yang penting sudah ada negatif ya, gitu kan? Tapi kalau misalnya mau pakai neither gimana? Langsung aja I like neither nor apa gitu. Jadi ini negatifnya di sini. Itu artinya sama. Saya nggak suka dua-duanya. Ini juga saya nggak suka dua-duanya. Saya nggak suka antara ini atau ini, gitu ya. Ini pun sama. Kalau ini positif banget. Ini kan positif ya, nggak ada positif sama positif kan positif. Ini negatif sama positif ya tetap negatif kan. Jadinya negatif. Ini positif sama negatif jadinya negatif. Gitu. Itu beberapa pola yang bisa dipakai ya. Oh, berarti kaitannya kalau neither itu bisa positif nggak? Kalau neither-nya nggak bisa positif. Tapi bisa dalam kalimat yang bentuknya kayak positif, gitu kan. Kayak gini contohnya. Tapi tetap maknanya negatif. Karena dia membawa not either, si neither. Gitu ya. Oke. Nah, gimana? Ngejawab nggak? Oke, sip. Lanjut nomor 5 ya. Kok nggak bisa dihapus ya? Wait. Nggak bisa. Correct, incorrect. Oke, kita cek ya. Di sini penghubungnya adalah apa? Berarti. Ya, Bu. Not only but also. Yes, betul ya. Not only but also, tapi ada she gitu kan. Nah, ini gimana? Nggak boleh ya. Harus tetap pakemnya harus tepat gitu ya. Harus but also. Nah, baru masalah she mau dikasih nanti ikutin structure sebelumnya gitu kan. Nah, ini kan udah kepotong sama she, berarti udah salah di sini ya. Gitu. She wants not only to take a trip to Europe, but also
Nah, ternyata strukturnya tetap salah ya. Ini bilangnya to take a trip to Europe. Gitu kan. Yang terakhirnya kok ada would like lagi gitu kan. Ada apa ini? Ada ini pertamanya. Kalau misalnya cuma to travel to Asia masih benar ya. Tapi ini ada would like, berarti would like-nya dihilangkan juga gitu ya. She wants not only dia ingin tidak hanya mengambil perjalanan ke Europe, tapi juga travel apa ini? Berarti to take a travel. Nggak apa-apa sih, travel juga udah verb kan. Gitu. Jadi ini nggak masalah to travel to Asia. Melakukan perjalanan juga ya intinya. Oke. Kita 6-10-nya buat latihan teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti tanya-tanya aja. Sekarang ke skill 26. Skill 26 itu parallel structure pada perbandingan. Jadi kalau melihat perbandingan, itu kan biasanya kita fokusnya hanya ke misalnya more than, better than, more apa, than, gitu kan. Kita biasa fokus di situnya. Tapi ternyata ada materi paralelnya juga. Apa yang harus dibandingkan sebenarnya adalah benda yang dibandingkan. Kita kan kalau membandingkan sesuatu kan membandingkan benda ya. Nah, berarti kita harus lihat bentuk bendanya yang apa. Apakah noun, apakah bentuknya to infinitive, karena to infinitive juga bisa jadi noun, apakah gerund gitu kan, apakah klausa noun, noun clause, atau apa gitu kan. Yang penting dia adalah benda gitu ya. Contoh, my school is further than your school. Berarti ini apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah my school dengan your school. Gitu ya. Ini udah paralel. Sama-sama noun ya, gitu. Kalau yang ini to be rich sama to be poor, berarti ini sama-sama to infinitive ya, to be, gitu kan. Yang terakhir, what is written sama what is spoken. Ini adalah bentuk noun clause. Sudah pernah dipelajari ya di skill awal-awal. Noun clause, bentuk benda tapi dalam klausa ya. Dalam ada subject verb-nya. Ini tuh apa yang dituliskan suatu hal kan. Nah, itu berarti what is written adalah noun juga, tapi noun clause. Ini juga sama noun clause juga ya. Berarti udah benar, udah paralel. Contoh lagi, their car sama a small house. Ini sama-sama benda. Gitu kan. Nah, ini yang saya bilang tadi, nggak harus persis banget, oh ini ada there, berarti di sini harusnya your house gitu. Ada kepunyaan lagi, nggak harus. Yang penting dia merujuk ke benda gitu kan. Nah, ini juga sama nih. By the way, comparison jangan lupa ya, tidak hanya more than, tapi juga ini bisa the same as sama similar to, sama as juga bisa ya, as apa gitu. Sebesar sebuah rumah yang kecil gitu kan. Nah, berarti di sini udah benar ya menghubungkan kata benda yang dibandingkannya. Kemudian ada lagi renting those apartments. Berarti ini ada gerund dengan objek untuk gerundnya gitu kan. Renting itu apa sih? Menyewa ya, menyewa apartemen itu harganya itu sama dengan leasing them. Leasing them itu apa? Saya nggak tahu. Nah, intinya adalah ini gerund dengan objeknya. Berarti kan aman gitu ya. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, the work that I did dengan the work that you did. Oke, aman. Di sini ada noun dengan adjective clause ya di sini. Ini juga noun dengan adjective clause. Berarti udah paralel gitu ya. Oke, credit. Oh ya, credit. Sip. Nah, ini ya strukturnya yang dibandingkan itu dua hal. Ingat-ingat kalau comparison pasti dua hal ya. Nggak bisa dia lebih dari tiga. Kalau membandingkan tapi lebih dari dua ya, itu nggak bisa pakai perbandingan sih. Pakainya superlatif kalau kayak gitu ya. Kecuali kelompok, biasanya bisa kalau kelompok. Misalnya kelompok apa dan kelompok apa, kayak gitu ya. Karena kan kalau misalnya ada 3 orang, kemudian dibilang saya lebih baik dari 2 orang itu ya, langsung aja bilang saya yang terbaik gitu kan. Kayak gitu. Nah, kita coba nomor 1 sudah benar. Di sininya aman ya masalah more, pakainya more karena usual 2 suku kata, belakangnya nggak li gitu kan. Berarti ini aman. Ada dan-nya juga. Perbandingan berarti antara his research dengan hers. Benar nggak? Bisa. Ini tuh maksudnya risetnya laki-laki dengan kepunyaannya perempuan. Maksudnya risetnya juga. Ini kata ganti benda ya. Kita udah tahu ini ngomongin research. Berarti ini maksudnya kepunyaan risetnya perempuan. Gitu ya. Kak, contoh kalau superlatif bagaimana, Kak? Contohnya itu misalnya, kalau superlatif nggak ada paralel ya. Contohnya misalnya, she is the smartest person.
the smartest person. Atau she is the most beautiful. Misal, she is the most beautiful person. Ini tuh pasti lebih dari 2. Dibandingkannya dengan lebih dari 2 hal gitu. Jadi bukan perbandingan lagi jatuhnya. Jadi superlatif yang paling, si paling. Dia yang paling pintar. Person ya. Gitu. Kalau ini kan komparatif hanya 2 hal. Gitu ya. Makanya kalau misalnya ada 2 orang terus ada yang bilang saya lebih baik, saya paling baik, itu salah gitu kan. Karena harusnya saya lebih baik bukan paling baik gitu kan. Itu ya, bedanya comparison dengan superlatif. Karena nanti suka ada tuh nanti dia ada 3 tapi kok pakainya komparatif, salah gitu ya. Kecuali jatuhnya 2 kelompok. Misalnya kelompok A lebih baik dari kelompok B, itu masih bisa. Walaupun jatuhnya kan orangnya banyak ya, tapi tetap itu dianggapnya 2 hal karena 2 kelompok ya. Nah, kita coba tadi separatif udah tergambar ya. Kadang suka dikasih gitu sih, in school misalnya, in this school. Nah, gitu ya. Coba yang nomor 2-nya. Berarti yang dilihat adalah ininya ya, si bentuk komparatifnya benar enggak, dan paralel antara apa dengan apa yang dibandingkan. Eating. Oke, ini more fun than. More fun, betul ya? More fun than bisa, diningnya gerund. Di sini berarti harus gerund juga. Gitu. Atau kalau di sini mau to eat aja, ya berarti di sini to dine. Gitu kan. To dine in a restaurant is more fun than to eat at home. Gitu ya. Oke, good. Lanjut nomor 3. Correct. Oke, kita cek ini berarti perbandingan yang setara ya. Tingkat efisiennya itu seimbang antara orang A dengan orang yang kedua gitu kan, yang B-nya. Nah, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah new secretary dengan the previous one ya. Oke, berarti dia aman ya, correct, betul. Ini sama-sama benda, benar ya. Oke, nomor 4. Incorrect, harusnya gimana yang incorrect? Incorrect juga. Gak pakai did. Oke, ini berarti perbandingan apa? Perbandingan setara juga ya. The same as. Bisa ya, selain as apa as, bisa juga the same as. Berarti kan ini bentuk komparatifnya. Yang dibandingkannya apa bendanya, gitu kan? Yang dibandingkan adalah apakah today-nya, hari ini dengan kemarin. Sebenarnya ini bukan today-nya, tapi what you do today. Ini bentuk klausa benda. Apa yang kamu lakukan hari ini? Berarti kan suatu kegiatan ya. Suatu kegiatan itu kan suatu benda. Berarti dia yang dibandingkannya itu ininya, what you do today. Gitu ya. What you do today itu harus sama dengan apa yang kamu lakukan kemarin. Berarti ini ngikutin membentuk klausa benda juga. Gitu ya. Ini baru ada verb-nya saja. Belum ada konektor dan subjeknya. Gitu ya. Iya, betul. Sip. Should be the same as what you did yesterday. Gitu ya. Jadi ingat-ingat harus apa dengan apa gitu ya. Oke, ini berarti incorrect, kurang what you-nya lagi ya. Masuk ke nomor 5 sekarang.
Incorrect. Harusnya apa kalau incorrect? Gak usah we had. Incorrect juga. Oke. Kita cek ini more difficult than ya. Si komparatifnya. Yang dibandingkan berarti apa? Antara apa dengan apa? Harus benda ya. Entah klausa benda, entah frasa benda, entah noun-nya aja, bendanya aja. Apa dengan apa? Lesson. Oke. Lesson dengan before. This lesson dengan before. Before itu apa sih artinya? Setelah ya. Apakah setelah itu suatu benda? Bukan ya. Before itu bisa jadi adverb, bisa gitu kan. Jadi preposition bisa kalau setelahnya ada benda. Ini adverb ya. Nah, berarti ini belum membentuk benda di sini. Gitu kan. Di sini ada we had, adanya subjek dengan verb. Kira-kira kalau ada subjek dan verb bisa nggak dijadikan benda? Bisa, asalkan nanti membentuknya klausa benda. Klausa benda itu ada konektornya di sebelum subjek verbnya. Gitu. Harusnya apa? This lesson is more difficult than. Coba ada yang tahu nggak? Noun clause. Iya, betul. Harusnya apa di sini? Ada sesuatu di sini. Konektor. Which we had. Oke. Kalau which itu jatuhnya adjective clause. Ya. Yang artinya. Kalau yang which, who, whose, whom itu adjective clause ya. Sebagai adjective jatuhnya. Bukan noun clause. Coba yang noun clause kira-kira apa? Kalau bahasa Indonesia aja deh. Pelajaran ini lebih sulit daripada kita dapatkan sebelumnya. Daripada apa yang kita dapatkan sebelumnya. Berarti the previous. No. Kalau the previousnya aja masih adjective ya. Ini harusnya what we had before, gitu ya. The lesson. Boleh kalau mau the lesson that we had before, boleh. Tapi kalau mau langsung noun clause bisa langsung what we had before. Gitu. Pelajaran ini lebih sulit daripada apa yang kita dapatkan sebelumnya, gitu ya. Nah, berarti di sini what we had-nya sebagai noun clause. Boleh nggak? Boleh, yang penting dia masih benda, gitu kan. Tapi bentuknya aja dia klausa benda, noun clause, gitu ya. Nggak apa-apa sih, yang penting dia masih benda, gitu ya. Oke, ini incorrect berarti. Gitu ya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman tahu apa yang dibandingkan. Harus sama-sama benda. What, where, when itu konektor noun clause. Iya, bisa. Tuh. Ya, tapi kalau when bisa noun clause, bisa adverb juga soalnya, bisa adverb clause. Kayak keterangan waktu kan bisa when ya. Posisinya di mana? Oke, itu nomor 5. Ada pertanyaan nggak sampai sini, teman-teman? Kalau nggak ada, nomor 6 sampai 10-nya dikerjakan mandiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya-tanya. Oh, lanjut. Oke, kita lanjut ke soal TOEFL-nya aja kali ya. Coba TOEFL exercise skill 2426 nomor 1. Delta. Oke. Delta juga. Yes, betul ya. Ini pasangan neither dengan nor. Pertama udah benar pasangannya. Kedua, jangan lupa strukturnya apa? Journalistically accurate. Accurate itu adjective ya. Adjective, journalistically-nya adverb. Gitu kan. Jadi di sini harus cari yang minimal ada adjektif lah. Karena adverb itu kan istilahnya satu tingkat di bawahnya adjektif ya. Dia kan keterangan tambahan untuk adjektif. Jadi jatuhnya, kalaupun nanti ada setelahnya nor nggak ada completely, langsung fictitious, nggak masalah gitu kan. Nah, tapi kalau yang B salahnya adalah setelah nor adalah benda, gitu ya. Ini benda nih. Bilangnya apa? Fictitious word. Berarti di sini benar ya, ini jelas banget, udah tepat. Jawabannya delta. Nomor 2 sekarang.
Delta, delta. Oke. Bentar. For curing of scurvy. Oh, isi. Ini menarik. Kenapa? Karena ini kan N-nya menghubungkan bisa antara preposition dengan noun, gitu kan? Bisa juga mungkin hanya noun aja, gitu kan? Nah, tapi gimana? Jadi, di sini jawaban yang tepat adalah C, cure, obat of scurvy. Kenapa? Karena curing itu jatuhnya gerund kan? Nah, gerund itu kan gerund itu berasal dari verb. Verbnya tergantung verb apa. Kalau misalnya transitive verb, nanti dia perlu benda lagi di sini, perlu objek. Walaupun dia tadinya walaupun dia bukan verb lagi ya, tapi kan dia berasal dari verb. Kalau dia termasuk transitive verb, verb yang butuh objek, maka harus ada objeknya di sini meskipun dia bukan verb. Nah, cure itu termasuk transitive verb. Misalnya, saya mengobati sesuatu, I cure something, gitu ya. Nah, berarti ini harusnya for curing apa of scurvy. Mungkin masih bisa kalau misalnya ada noun lagi. Ternyata enggak. Jadi jawabannya yang C aja. For the prevention and cure of scurvy. Gitu. Jadi cure itu ternyata adalah noun. Jadi ini jatuhnya hanya menghubungkan antara noun dengan noun. Gitu ya. Hati-hati teman-teman untuk soal yang kayak gini. Gitu ya. Memang di buku Longman itu nggak ada sih tentang transitive intransitive verb ya. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa cek. Transitive verb harus dihafalin. Sebenarnya dihafalin atau tidak itu mungkin iya bisa dihafalin, tapi teman-teman bisa logiknya gini. Kalau transitive verb itu adalah verb yang dia aksinya itu mengenai objek langsung. Contoh, saya membersihkan, I clean. Saya membersihkan, kan kita bertanya-tanya yang membersihkan apa? Karena membersihkan itu adalah kegiatan yang nempel langsung dengan objek kan. Kayak gitu. Jadi dia memberikan aksi ke objek. Berarti dia harus butuh objek. Tapi kalau misalnya kayak go, saya pergi, I go, itu kan bukan I go Bandung, gitu kan? Dia nggak ketemu objek langsung. Berarti nanti jatuhnya kan I go Bandung salah. Nanti jatuhnya malah saya memergikan Bandung. Nah itu bisa dikira-kira dari situ sih teman-teman. Tapi kalau misalnya emang untuk latihan, misalnya nggak ngeh banget ya itu maksudnya ke arah mana? Nempel atau tidak ke objek langsung, ya mungkin teman-teman bisa cek ke online dictionary gitu ya. Ya gitu sih. Oke, itu untuk nomor 2. Ada pertanyaan teman-teman? Kak, mau nanya. Ya. Tadi kan kakaknya kan ngejelasin kalau misalnya kayak I go to work, otomatis kan itu eh, termasuk transitive verb walaupun nggak langsung ketemu objeknya. Wait. Ya, I go to work. Ini. Bukan kan? gimana? Jadi gini, I go to work itu bukan transitive verb. Pertama tadi bukan I go to work ya, I go to Bandung. Nih, kalau go itu bukan transitive verb, dia intransitif. Kenapa? Karena dia nggak butuh objek langsung. Bedanya apa objek langsung dengan to Bandung? To Bandung itu bukan objek langsung, ini object of preposition. To itu preposition. Kalau saya membersihkan, I clean, itu transitive verb clean-nya. Karena dia butuh objek langsung. Saya membersihkan sesuatu. I clean the table. Ini bedanya di situ. Ini objek langsung karena dikenai tindakan oleh si I, yaitu kegiatan membersihkan. Tapi kalau yang Bandung, ini harus ada to-nya, harus ada preposition karena dia bukan objek langsung. Nanti jadinya kalau I go Bandung, saya memergikan Bandung, gitu kan? Itu bedanya transitif dengan intransitif verb. Oke, gimana Kak? Kebayang nggak? Iya, kebayang. Hmm. Cuma berarti tuh intinya kalau transitive verb itu bisa sebagai verb sama bisa sebagai noun. Gitu, Kak. Soalnya kan di sini Hmm. contohnya dia itu Hmm. sebagai noun, bukan sebagai verb. Oke. Maksudnya soalnya. Curing-nya itu memang dia di ini sebagai gerund kan? Gerund itu kan setara dengan noun. Tapi si gerund ini itu berasal dari verb sebenarnya. Jadi kalau kita balik, gerund itu apa? Gerund itu adalah noun yang berasal dari verb. Contoh, saya makan itu kan I eat. Kalau makan adalah hobi saya, nggak bisa eat is my hobby. Gitu kan?
Harusnya apa? Kenapa nggak bisa it is my hobby jadi si it nggak bisa jadi subjek? Karena yang bisa jadi subjek adalah noun, gitu kan. Terus gimana caranya supaya verb menjadi noun? Dia diubah menjadi gerund. Jadi eating is my hobby. Jadi si gerund itu awalnya memang verb. Nah, karena awalnya memang verb, si curing ini artinya kita harus apa? Harus mengikuti aturan verb yang awalnya, gitu kan. Curing itu memang transitive verb, jadi makanya dia butuh objek. Gitu. Jadi kayak dia muter-muter sih. Kita harus flashback ke belakangnya dulu, kayak kita tarik ke dia dasarnya sebagai apa, kemudian nanti masuk ke materi apa, kayak gitu, Kak. Tapi kalau yang cure aja itu adalah noun. Jadi cure itu bisa tahu bisa verb sebenarnya. Iya, berarti emang verb, dasarnya emang udah bisa jadi noun, bisa jadi verb. Sedangkan kalau it kan memang hanya sebagai verb, nggak bisa sebagai noun. Dasarnya ya, Kak ya. Iya, Makanya Kak. ini sebenarnya curing kalau di sini dia noun karena berasal dari verb cure. Tapi kalau cure di sini memang noun, memang udah noun gitu. Itu ya. Jadi sama halnya dengan water. Water itu kan bisa bisa verb, bisa noun. Kalau water noun artinya air. I bring the water. Tapi kalau misalnya water sebagai verb, I water the plant. Saya menyiram tanaman. Gitu ya. Nah, hati-hati dengan kata yang dia itu tidak hanya sebagai satu jenis bagian dalam parts of speech gitu ya. Kayak gitu. Nih, contohnya cure. Oke, itu ya. Untuk nomor 2, thank you Kak. Sudah clarify. Kita lanjut ke nomor 3 sekarang. Tiga delta. Delta. Oke, ini paralel juga ya, both sama and. Pasangannya udah bener ya. Memang both dengan and, kemudian kita cari strukturnya. Berada di antara by dengan and dan juga setelahnya and. Setelah both adalah noun ya, heredity. Nah, setelahnya and berarti harus noun. Ya udah, yang noun kan tinggal delta aja ya. Ya udah, berarti jawabannya yang delta aja. Wait, by both heredity and environment. The influence of the environment. Ya udah delta aja, yang lebih simple ya. Kalau C kan berarti pengaruh dari environment. Lanjut nomor 4. Oh, kalau C itu salahnya karena ini ya. Karena ini kan udah bilang dipengaruhi, ngapain ada ini lagi gitu kan. Dia bertele-tele. 4B. Oke, BB Inmen. Ini tuh ngomongin ini ya, earlier than, tapi dia mau membandingkannya antara di perempuan in, women, preposition dengan noun. Nanti kita preposition dengan noun ya, betul. Sip, jawabannya yang B. Ini polanya agak beda dikit dengan yang tadi kita pelajari ya. Kalau tadi kan pakai yang sebelumnya earlier kan, si perbandingannya. Kalau ini ternyata ada di adverb-nya. Kan it's okay. Ada pertanyaan teman-teman sampai nomor 4? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut ke ini. Nomor 5.
C, harusnya and. Oke. Kenapa harus and? Delta. Oke, kenapa delta? Harusnya apa? Water bukan watery. Oke, kita cek ya di sini tadi antara C atau D. C itu conjunction ya. Conjunction ini dia nggak berpasangan dengan apapun, hanya sendirian. Boleh nggak? Gitu kan. Kalau misalnya secara structure kan aman ya. Dikasih conjunction, sendirian, or itu bisa sendirian. Tapi secara makna gimana? Secara makna fire extinguisher itu bisa mengandung gas, kimia kering, atau air. Bisa nggak? Mungkin bisa. Secara makna nggak ada masalah kan? Nggak ada kontradiktif atau apa gitu kan. Oke, kita cek yang delta ya. Kalau yang delta, watery. Watery itu apa sih? Biasanya yang belakangnya Y itu adalah adjektif berair artinya. Maksudnya belakangnya Y itu dari noun ya. Noun dijadikan adjektif itu bisa dikasih Y. Watery, lagi slippery, dan lain-lain. Gitu kan. Nah, ini adalah adjektif. Kalau ada masalah conjunction kata, kan conjunction kata. Kita masalah apa? Masalah paralel. Ini harus paralel dengan yang sesudahnya. Ini juga ternyata ada 3 structure ya. Nah, berarti kita cek sebelumnya or, karena ini nggak digarisbawahin, ini patokannya kan. Ini dia adalah noun ya. Noun yang dikasih adjektif. Oke, adjektifnya nggak penting-penting banget, kita fokus di nounnya. Berarti di sini kita harus si deltanya harus noun juga. Padahal di sini watery adjektif, berarti salah ya. Kurang tepat harusnya water, betul gitu. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya kalau misalnya kita merasa ragu, ini benar atau enggak, keep dulu, cek dulu yang lain gitu ya. Ingat-ingat materi apa, masalah si kata tersebut. Misalnya verb. Verb itu biasanya masalah singular plural, masalah aktif pasif, masalah tenses gitu kan. Kalau adjektif masalah mungkin paralel, suatu kata itu bisa paralel juga kalau ada clue di sebelumnya, ada clue conjunction atau apa di sekitar situ gitu ya. Teman-teman pintar-pintar cari clue-nya apa gitu. Oke, ini masalah paralel ya, watery. Jadi water. Oke, lanjut nomor 6 sekarang. Delta. Kenapa delta harusnya apa? Both and. Oke, good. Betul ya. Both itu kalau mau berpasangan nggak boleh sama as well as, harusnya sama and ya. Jadi cuma yang salah yang delta. Oke. Lanjut nomor 7. Coba ini komparatif ya. Masih masalah apa? Skill kita yang kita pelajari di hari ini. Masalah paralel kan? Coba berarti apa yang salah? Delta. Oke. Kita bahas ya. Nomor 7. Nomor 7 ini kan komparatif. Masalah higher than-nya udah aman ya. High itu pakai IR. Bisa. Karena satu suku kata kan. Higher than. Oke.
Ini subjeknya apa? Subjeknya present population ya. Ini subjek. Verbnya apa? Verbnya is. Oke, aman juga ya. Ini singularnya kan sama ya, population itu dianggap satu kumpulan kan. Satu singular berarti. Ini aman. Berarti C nggak ada masalah ya. C nggak ada masalah. Subjek verb sama komparatifnya aman. Kemudian alpha population. Tadi singular pluralnya juga aman ya. Nggak ada masalah. Tinggal B sama delta. B at an all time high. Now at an all time high. Kalau ada subjek, ini kan subjek, ada verb, kemudian di antara subjek verbnya ada 2 koma, artinya ini adalah keterangan. Dan memang betul, ini now at an all time high itu hanya keterangan aja. Bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Sekarang pada keseluruhan waktu secara tinggi gitu ya. Saya nggak tahu sih makna secara ininya apa, tapi kita keep dulu aja yang BA. Nah, ini karena materinya materi paralel, kita fokus ke paralel dulu. Paralelnya, masalah apa? Kalau paralel dalam komparatif itu kan masalah benda apa yang dibandingkan, gitu kan? Harus benda, bisa noun, bisa noun phrase, bisa noun clause kan? Nah, ini itu yang dibandingkan apa sih? Kalau di sini kan setelah dan-nya adalah any state, negara manapun. Negara ya, perbandingan adalah negara. Nah, kalau ini sebelumnya itu apa sih yang dibandingkan? Sebenarnya bukan di state-nya, bukan negaranya. Yang dibandingkan adalah populasinya nggak sih? Gitu kan. Populasi present in this state dengan populasi present di any state. Gitu. Berarti di sini salahnya adalah si apa yang dibandingkannya. Itu bukan negara tapi populasinya. Ini yang suka menjebak ketika soal komparatif keluar gitu ya. Jadi kita benar-benar harus kebayang, oh yang dibandingkan apa gitu kan. Kalau present population in the state dengan any state, jatuhnya yang dibandingkan adalah populasi present dengan negara, nggak nyambung bendanya gitu kan. Gitu ya. Kecuali mungkin di sini then in any state, mungkin masih bisa gitu kan. Population in any states gitu ya. Oke, atau kalaupun nggak present population ya udah di sini in any state aja. Tapi nggak sih, nggak bisa. Ini bukan benda ya. Ini aja. Nah, kita ikutin benda aja. Jadi dan population in this state gitu ya. Oke. Saya lupa ini komparatif. Komparatif memang harus benda ya. Nggak bisa keterangan. Oke. Nomor 8 sekarang. Delta harusnya apa? Kalau delta. Delta harusnya adjektif. Oke, betul ya. Ini delta karena di sini ada and. Berarti menghubungkan apa? Ternyata betul menghubungkan emosional, visual, aural dengan filosofi. Filosofinya nggak setara. Filosofi adalah noun, sedangkan emotional, visual, aural adalah adjektif ya. Biasanya yang belakangnya al adalah adjektif biasanya. Nah, ternyata emang benar. Emotional kan dari kata emotion. Emotionnya noun. Kalau emotional adalah adjektif ya. Gitu. Tapi nggak semua yang al itu, soalnya ada al yang nggak adjektif. Apa ya? Contohnya saya kemarin ketemu tuh. Nanti kalau saya ketemu lagi saya kasih tahu ya. Saya lupa ada yang belakangnya al bukan adjektif. Nah, ini filosofi. Filosofi berarti udah jelas noun ya. Di belakangnya YI kan biasanya bisa noun juga. Nah, ini berarti harus apa? Adjektif dari filosofi adalah apa sih? Philosophical elements ya. Gitu. Tapi bukan berarti oh kalau al harus al lagi gitu kan. Bisa aja dia adjektif yang lain nggak pakai al. Kan banyak adjektif itu ya. Gitu. Jadi kalau masalah derivatif nggak terlalu ini sih. Yang penting dia masih satu apa ya, satu tingkat si jenis katanya itu masih sama gitu ya. Kayak gitu. Oke. Ini jawabannya delta ya. Kita lanjut nomor 9. Kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman. B, bravo.
Harusnya to preserve. To preserve. Oke, betul. To preserve ya, karena di sini ada to color, to flavor, to fortify. Tadi kan to infinitive semua. Ya udah, kita ubah aja ininya. Jadi to preserve. Ya, ini ada penghubung or-nya. Gitu. Jadi bisa lebih dari 2 ya penghubung kata ini. Lanjut, nomor 10. Either or. The or. Oke. Betul, gampang ya. Either itu pasangannya, kalau mau berpasangan ya dengan or. Gitu ya. Sip. Coba nomor 1. Habisin aja sampai nomor 10. Review dari skill awal ya ini. B is a. Oke, ini kan cek ya, udah ada subjek verb belum? Ternyata verbnya belum ada, subjeknya mungkin ini, the growth kan, the growth of hair, pertumbuhan rambut. Tapi lebih tepatnya head of noun-nya, kepala dari kata bendanya adalah the growth ya. Kenapa kita harus menentukan ini? Karena nanti berkaitan dengan singular plural, subject verb agreement gitu kan. Nah, ini subjeknya singular. Berarti kita kalau mencari verb, cari verb yang singular. Ternyata memang ini singular semua ya, is. Itu takutnya nanti ada are soalnya. Nah, di sini kan berarti tinggal verb aja ya udah B aja ya. Tuh. Sip. Kalau yang alpha kan nanti double subject gitu kan. Kalau yang C udah ada verb tapi dikasih konektor. Kalau ada konektor kan ya harus konektor klausa itu kan minimal ada verbnya 2 gitu kan. Satu konektor klausa. Oke, berarti jawabannya B ya yang tepat tuh. Lanjut nomor 2 sekarang. Alpha. Oke, yang lain apa nih? Alpha juga. Oke, subject verb lagi ya. Subject verb. Verb dulu biasanya kalau saya lebih enak. Verbnya ada nggak? Di sini mungkin ada have started tapi ada to. Berarti kalau ada verb satu, depannya ada to infinitive. Meskipun dia bentuknya awalnya dari verb satu kan, tapi tetap nggak dianggap verb ya kalau ada to infinitive. To infinitive itu nanti bisa jatuhnya bisa sebagai adverb, keterangan, bisa sebagai tujuan gitu kan, keterangan tujuan, bisa sebagai noun juga, dan lain-lain. Ya, tapi dia nggak bisa jadi verb, nggak berfungsi sebagai verb. Berarti ini bukan verb kan ya. Jadi kita mencari verbnya, subjeknya mungkin the fire gitu kan. Nah, berarti tinggal verb aja yang alpha ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Coba lanjut nomor 3 sekarang. B, letters of the alphabet are. Oke, kita cek ya. Belum ada verb di sini ya. Belum ada verb, berarti kita mencari verb di sini. Subjeknya apa gitu kan. Ingat-ingat subjek itu nggak selalu di paling pertama ya. Di sini ada kata benda Roman numerals, tapi ada preposition. Kalau ada kata benda, sebelumnya ada preposition, itu namanya object of preposition. Objek dari preposition ini. Nah, object of preposition ini nggak bisa jadi subjek ya. Berarti memang ini bukan subjek. Lagi pula, kalaupun ada subjek di sini kok dikasih koma gitu kan. Nanti verbnya harusnya setelah koma yang kedua. Itu materi apositif. Nah, berarti ini bukan subjek, jatuhnya object of preposition itu kayak keterangan ya, di apa gitu kan, keterangan. Berarti kita perlu subjek juga, cari yang ada subjek verb. Yang mana? Yang B aja ya, gitu. Ini nggak ada pembalikan, jadi ya udah B aja. Sip. Lanjut nomor 4 sekarang. Alpha. Oke. Yang lain apa nih?
Alpha juga. Oke, ini ada kata pilihannya ada either ya. Either mau berpasangan dengan or. Oke, either sama or. Tapi berarti pasangannya sudah, sekarang tinggal strukturnya ya. Setelahnya either, itu mau common law sama civil law. Gitu kan, kalau yang alpha berarti bisa ya, aman. Strukturnya udah sesuai. Kalau yang B kan setelah either-nya ada preposition kan, berarti nanti jatuhnya preposition ditambah common law. Berarti setelah or-nya harus ada preposition dulu kalau yang B gitu ya. Berarti memang jawabannya yang jawabannya yang alpha aja ya, gitu supaya strukturnya nggak mengganggu. Oke, lanjut nomor 5. B. Oke, yang lain apa? Oke, ini dibahas ya. Verb-nya ada apa? Ada is dengan is lagi. Ada 2 verb. Subjek untuk is itu one difference ya. Ini kan, ini subjeknya. Subjek pertama, ini verb pertama. Kemudian verb untuk subjek untuk is yang kedua, ini verb kedua ya, adalah mathematics ya. Mathematics subjek kedua. Konektornya adalah that, gitu kan. Ini konektor. And ini menghubungkan apa? Oh, kalau ini menghubungkan kata aja ya, antara matematika dengan bahasa, gitu kan. Oke, aman ya, itu bukan menghubung klausa N ya. Kemudian kita cek kalau alpha gimana, gitu kan. Language is not. Kalau yang alpha, artinya bikin kalimat baru kan, klausa baru. Kalau bikin klausa baru, konektornya harus nambah. Kenapa? Karena konektor yang that sudah terpakai untuk klausa one difference sampai is, gitu kan. Kedua, menghubungkan dengan mathematics is precise, gitu kan. Udah terpakai yang that, yang n-nya udah terpakai, penghubung kata aja antara matematika dengan language, gitu kan. Nah, berarti memang kalau alpha kurang konektor klausa, gitu kan. Nggak bisa alpha, gitu kan. Kalau yang B ada klausa language is not dan ada konektor, berarti B bisa ya. Betul. Kalau yang C gimana? Kalau yang C ada konektor but, nambah konektor tapi klausanya nggak nambah gitu kan. Kalau klausa itu kan untuk kalimat ya, klausa sebenarnya yang tepat. Kalau klausa itu harus ada subjek verb kan, ya minimal yang kelihatan verb kan, karena ada subjek yang nggak terlihat. Nah berarti di sini gimana? Kalau ini ada konektor nambah, tapi verbnya nggak nambah, berarti konektornya sia-sia dia ya. Ngapain ada di sini? Kalau dia nggak berbentuk klausa baru, gitu kan. C salah, yang delta gimana? While is language. Tadi dibilang bahwa nggak semua klausa itu subjeknya kelihatan, gitu kan. Nah, ini perlu subjek atau tidak? Kalau di sini while itu adverb clause. Adverb clause itu memang perlu subjek. Kenapa? Bayangkan aja, masa while itu kan sementara, bukan benda ya. Nah, while itu nggak bisa jadi benda. Makanya dia nggak bisa double peran jadi subjek juga. Makanya di sini salah kalau delta perlu subjek. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Beda halnya dengan apa misalnya that. Namanya apa ya? Apa gitu kan. I know what happens. Kalau ini verbnya ada 2. Know-nya verb untuk I ya. Happens-nya verb untuk apa? Subjek. Konektornya kan what ya. Nah, ternyata kalau what double peran sebagai subjek juga untuk happens. Kenapa? Karena what itu kan suatu benda ya, apa? Apa itu kan suatu hal. Berarti bisa jadi subjek juga gitu kan. Itu bedanya yang menggunakan verb atau tidak. Ini aja cek apa dia bisa jadi benda atau tidak. Gitu ya. Oke, itu nomor 5. Lanjut ke nomor 6 sekarang. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh. B. Shoot were had. Oke.
Alpha, Bravo. Kita cek ya. Ini head, should, were ya. Head, should, were itu memang pembalikan. Tapi maksudnya gini, dia harus pembalikan asalkan setelah should, had, were-nya subject. Gitu ya. Nah, ini kan ada should ya. Setelah should-nya bukan subject. Berarti ini bukan pembalikan. Ini kalimat biasa. Subjeknya your criticism, verb-nya should not be. Ini nggak berlaku pembalikan untuk yang di sini. Sampai 2000 words, gitu kan. Ini memang pembalikan, tapi pembalikannya bukan pada should, tapi pada nor ya. Gitu. Nornya itu negative expression. Jadi ini materi pembalikan pada negative expression. Nor berarti setelah negative expression ya harus auxiliary verb dulu baru subject. Berarti memang dibalik, tapi alasannya karena negative expression ya. Gitu. If enggak ya, ini enggak if. Kecuali gini, misalnya apa ya? Should I go now? I would bla 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 gitu. Nah, ini baru kembalikan should I go. Itu maksudnya if I should go now, I would bla bla bla. Jadi kalau di sini nggak kembalikan di should-nya gitu ya. Oke, sip. Ada pertanyaan nomor 6? Lanjut ya. Kita habisin sampai nomor 10. Nomor 7. Yes, betul Kak. Itu inverted subject and verb karena negatif nor. Nah, bukan karena should-nya ya. Should-nya nggak dibalik soalnya. Coba nomor 7, C. Oke, harusnya apa kalau C? Endowed. Oke, ini was made-nya betul ya, subjeknya kan singular, ininya singular. To be ketemu verb 3 juga boleh, gitu kan. Kemudian di sini ada verb-nya was made, ada koma, given, given-nya ini verb 3 ya. Verb 3, verb bukan. Dia dianggap verb karena apa? Udah diwakilin to be-nya di sini, was, gitu kan. Kalau verb 3 itu belum verb kalau nggak ada auxiliary verb was to be ya maksudnya. Nggak ada auxiliary verb to be atau enggak have atau has atau had gitu kan. Nah, ini verb 3 udah diwakilkan to be-nya di sini dan ini verb 3 juga yang made-nya. Made itu bisa verb 2 bisa verb 3 tergantung. Enlarge staff-nya objek ya, an enlarge staff. Verb 3 juga tapi ini adjektif untuk staff kalau di sini. Kemudian and-nya berarti paralel ya, menghubungkan apa? Menghubungkan verb ternyata. Indo itu verb 1. Berarti harusnya verb 1-nya diganti dengan verb 3 supaya nanti ada verb was made, was given, was endowed. Gitu ya. Berarti jawabannya yang C yang tepat. Gitu. Extended. Extended yang mana Kak? Ya. Was endowed. Iya, betul. Yang was endowed ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Is. Kenapa is? Ini ya, maksudnya are ya. Berarti.
Iya betul. Ini subjeknya General Sherman Tree, gitu kan. Verbnya kok are. Ini adalah satu benda ya, singular noun. Berarti dia bisa pakai is repeated. Is ketemu repeatednya boleh. To be ketemu verb 3 kan. Aman. Berarti memang jawabannya B diganti jadi is gitu ya. Oke, nomor 9. Delta. Harusnya apa kalau delta? Delta. Oke. Ini ya. Terbuat dari apa dibandingkan apa? Rather than. Ini harus paralel juga ya. Ini kan ada rather than. Berarti antara cartilage dengan bone aja harusnya ya. Gitu kan. Terbuat dari cartilage dibandingkan tulang. Gitu ya. Betul. Berarti delta dicoret heavy-nya. Lanjut, terakhir nomor 10. Delta, Charlie, exits. Oke. Kita cek ya. Alpha, one sample of each of. Satu sampel dari masing-masing brand. Aman ya, ini nggak ada masalah. Each-nya kan jatuhnya jadi expression of quantity. 3. Oke, ini B, contains. Contains berarti sebagai verb ya. Verb untuk subjeknya one sample. Gitu kan. Subjek verbnya udah sama-sama singular, aman ya? Aman. Yang C, there is 3. Ada 3. There itu termasuk expression of place, tempat. Expression of place itu ada yang bisa di-invert juga. Di sini, setelah there itu bukan subjeknya. There itu hanya menunjukkan tempat di sana, gitu ya. Berarti di sini nanti bisa dibalik menjadi apa? Karena subjeknya kan 3 ya. Maka berarti di sini jadinya 3-nya itu plural. Berarti di sini harusnya are, here, there are. Gitu. Nah, kenapa di sini nggak exits? Karena subjek untuk exit itu kan satu. Subjek untuk exitnya adalah which ya, karena nggak kelihatan kan subjeknya apa. Itu which-nya. Which itu kan yang itu merujuk ke benda kan. Merujuk ke benda apa? Itu tree. Tree itu di sini maksudnya 3 benda. 3 apa? 3 brand ya, berarti. 3 brand. Berarti di sini ngarah ke tree-nya plural. Berarti di sini betul exitnya nggak dikasih s karena subjeknya plural gitu. Makanya yang salah yang C-nya ternyata menjadi are. Gitu ya. Ini materi place expression, inverted subject and verb pada place expression. Gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini berarti besok pengumuman ya teman-teman, pengumuman BUMN. Good luck teman-teman, semoga bermanfaat ya. Nanti kabar-kabaran kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh di Telegram atau di Discord juga ya, untuk teman-teman yang dari Discord. Nanti boleh tiap hari insya Allah aku kirim soal juga sih di Discord. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ngerjain soal bisa ke sini ya. Ini komunitas gratis ya. Ini url.com. Oke, ini deh. Nah, kok nggak bisa? Oh, harus HTTP dulu ya. Tiap jam 5 sore tuh aku kirim TTPS. Gimana sih teman-teman? Udah pokoknya itu ya, nanti teman-teman klik aja. Klik aja, saya nggak bisa ngetiknya. Saya nggak tahu ngetiknya gimana sih. Nanti teman-teman cari aja di Google tinyurl.com cek English. Nanti boleh join dan tiap
sore, insya Allah dikirimin soal latihan. Kalau teman-teman bingung juga bisa tanya-tanya di situ ya. Di situ ada channel untuk tanyanya di question, nanti teman-teman join aja gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi insya Allah nanti hari Selasa sore ya. Jadwalnya Selasa sore. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Sip, saya end ya.